A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Nupuru, berasal dari kelas 11 TKJ 2 dan teman saya bernama. Perkenalkan, nama saya Zaki Zainul Mutakin. Kami akan mempresentasikan tentang jaringan komputer, jenis, transmisi, dan topologi. 5 minutes later. 1. Jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sekelompok perangkat yang terhubung satu sama lain melalui media transmisi seperti fiber optik, kabel, atau gelombang radio. Perangkat yang terhubung dapat berupa komputer, printer, mesin, fan, handphone, dan lain-lain. Tujuan adanya jaringan komputer adalah untuk mengirim dan menerima data yang disimpan di perangkat lain melalui media hubung. Perangkat ini sering disebut sebagai node. 3. Sebuah jaringan komputer terbentuk dari 5 hal berikut, yakni 1. Pengirim, 2. Penerima, 3. Media transmisi, 4. protokol, dan 5. pesan. 2. Jenis-jenis jaringan komputer. Jenis-jenis jaringan komputer terbagi atas 6. 1. Local Area Network atau LAN. Jaringan ini adalah jenis jaringan yang sangat umum dan populer. Seperti namanya, LAN menghubungkan sekelompok komputer atau perangkat bersama-sama dalam area kecil seperti gedung dan kantor. 3. LAN digunakan untuk menghubungkan 2 atau lebih komputer pribadi melalui media komunikasi seperti Twitter, kabel, dan koaksial. Dalam kecepatan transfer pada jaringan LAN relatif lebih cepat dan memberikan keamanan yang lebih tinggi. 2. Metropolitan Area Network atau MAN. Jaringan MAN menghubungkan beberapa LAN bersama-sama dan mencakup seluruh wilayah geografis seperti kota atau area kampus. Jenis jaringan ini memiliki jangkauannya lebih luas daripada LAN. 3. Wide Area Network atau WAN. WAN adalah jaringan yang mencakup area geografis yang luas seperti negara. Wide Area Network merupakan jaringan yang lebih besar dari LAN dan MAN. Jaringan WAN tidak terbatas pada satu lokasi, tetapi mencakup area geografis yang luas melalui saluran telepon kabel, fiber optik, atau satelit link. 4. Personal Area Network atau PAN. Personal Area Network adalah jaringan yang diatur untuk satu orang, biasanya dalam jarak 10 meter. Jaringan PAN digunakan untuk menghubungi perangkat komputer untuk penggunaan pribadi. Adapun perangkat komputer pribadi yang digunakan untuk mengembangkan jaringan PAN adalah laptop, ponsel, media, layar, dan PlayStation yang mencakup area seluas 30 kaki. 5. Storage Area Network atau SAN. SAN adalah jenis lain dari jaringan LAN yang dirancang untuk menangani transfer dan penyimpanan data yang besar. Tujuan dari media ini adalah untuk memindahkan sumber daya penyimpanan yang lebih besar dan lebih kompleks dari jaringan ke hardware yang terpisah dan berkinerja tinggi. Metode ini hanya kemungkinan pengambilan dan penyimpanan data dengan mudah, tetapi juga membebaskan ruang dan meningkatkan kinerja keseluruhan jaringan yang asli. 6. Virtual Private Network atau VPN. VPN adalah jenis jaringan pribadi yang dipakai untuk meningkatkan keamanan dan privasi saat mengakses jaringan yang asli. VPN bertindak sebagai perantara antara perangkat kita dan jaringan dengan mengekskripsi data dan menyembunyikan identitas kita. Ini adalah pilihan yang cocok untuk mengirim dan menerima informasi sensitif. Jika kita tersambung di jaringan publik, kita berisiko menjadi sasaran peretas. Jadi menggunakan VPN adalah cara terbaik untuk memastikan keamanan cyber kita. 3. Arsitektur jaringan komputer. Arsitektur pada jaringan komputer terbagi atas 2 jenis, yaitu jaringan peer-to-peer dan client server. Jaringan peer-to-peer adalah jaringan di mana semua komputer dihubungkan bersama dengan hak dan tanggung jawab yang sama untuk memproses data. Jaringan peer-to-peer berguna untuk lingkungan kecil, biasanya hingga 10 komputer. 2. Jaringan client server.
Jaringan client server adalah mode jaringan yang dirancang untuk pengguna akhir yang disebut dengan client untuk mengatur sumber daya seperti lagu, video, dan lain-lain dari komputer pusat yang dikenal sebagai server. Pusat pengendali dikenal sebagai server, sementara sebuah komputer lain dalam jaringan disebut dengan client. Kelebihan dari client server: jaringan client server berisi sistem terpusat. Oleh karena itu, kita dapat membuat cadangan data dengan mudah. 2. Jaringan client server memiliki server khusus yang meningkatkan kinerja keseluruhan sistem secara keseluruhan. 3. Keamanan lebih baik di jaringan client server karena satu server mengolah sumber daya yang bersama. 4. Meningkatkan kecepatan berbagai sumber daya. Kelemahan dari jaringan client server: jaringan client server cenderung mahal karena dibutuhkan server dengan memori besar. 2. Server dimiliki network operating system NOS untuk menyediakan sumber daya kepada klien, tetapi biaya NOS sangat tinggi. 3. Membutuhkan administrator jaringan khusus untuk mengolah semua sumber daya. 4. Macam-macam topologi jaringan komputer. 1. Topologi mesh. Dalam topologi mesh, setiap perangkat terhubung ke perangkat lain melalui saluran tertentu. Protokol yang digunakan pada jaringan ini adalah DHCP. Kelebihan dari topologi mesh: 1. Susunan andal. 2. Kesalahan dapat diagnosis dengan mudah. Dapat diandalkan karena data ditransfer antar perangkat melalui saluran atau link khusus. 3. Memberikan keamanan dan privasi. Kekurangan dari topologi mesh: instalasi dan konfigurasinya agak sulit. 2. Biaya kabel mahal karena banyak kabel dibutuhkan. Karena itu, topologi ini hanya cocok untuk jumlah perangkat yang sedikit. 3. Biaya pemeliharaan yang tinggi. 2. Topologi star. Dalam topologi star, semua perangkat terhubung ke satu hub melalui kabel. Hub ini adalah node pusat yang semua node lainnya terhubung ke node pusat. Dalam topologi star, banyak protokol internet LAN populer digunakan seperti CD dan GSMA. Kelebihan dari topologi star: jika N perangkat terhubung satu sama lain dalam topologi star, maka jumlah kabel yang diperlukan untuk menghubungkan adalah N, jadi mudah untuk mengaturnya. 2. Setiap perangkat hanya dibutuhkan satu port, yaitu untuk menghubungkan ke hub. Oleh karena itu, jumlah total port yang dibutuhkan adalah N. 3. Jaringannya dapat diandalkan. Jika satu link gagal, hanya link itu yang akan terpengaruh, sedangkan yang lain tidak. 4. Mudah untuk identifikasi kesalahan dan isolasi kesalahan. Kekurangan dari topologi star: jika kondensator hub yang terjadi saudara, seluruh topologi mengalami kegagalan. Seluruh sistem akan mogok. 2. Biaya pemasangannya tinggi. 3. Kinerja jaringan sangat bergantung pada hub. 3. Topologi bus. Topologi bus adalah jenis jaringan di mana setiap komputer dan perangkat jaringan terhubung ke satu kabel. Topologi ini mentransmisikan data dari satu ujung ke ujung lainnya dalam satu arah. Tidak ada fitur dua arah dalam topologi bus. Topologi ini memiliki koneksi multi-point dan kurang andal karena jika backbone gagal, maka topologi akan crash. Dalam topologi bus, berbagai protokol MAC dikombinasikan oleh koneksi Ethernet LAN seperti TDMA, UR, Aloha, CDMA, Slotted Aloha, dan lain-lain. Kelebihan topologi bus: jika N perangkat terhubung satu sama lain dalam topologi bus, maka jumlah kabel yang diperlukan untuk menghubungkannya adalah 1 dan dikenal sebagai kabel backbone. 2. Biaya kabel lebih murah dibandingkan dengan topologi lain karena hemat dalam penggunaan kabel. Kekurangan topologi bus: jika kabel belum gagal, maka seluruh sistem akan mogok. Jika lalu lintas jaringan padat, maka akan meningkatkan tabrakan kolosion di jaringan. Untuk menghindari hal ini, berbagai protokol digunakan di lapisan MAC yang dikenal sebagai UR, Aloha, Slotted Aloha, GSMA, dan lain-lain.
2. Keamanannya lemah. 4. Topologi ring. Topologi ring membentuk cincin yang menghubungkan perangkat dengan dua perangkat tetangga. Untuk jumlah node atau perangkat yang terhubung cukup banyak, maka topologi ring membutuhkan sejumlah repeater. Jika seseorang mengirim beberapa data ke node terakhir pada topologi ring dengan 100 node, maka data tersebut harus melewati 99 node untuk mencapai node yang ke-100. Oleh karena itu, untuk mencegah kehilangan data, maka diperlukan repeater. Kelebihan dari topologi ring: 1. Kemungkinan terjadinya tabrakan antar jaringan dalam jenis topologi ini cukup kecil. 2. Pemasangan dan perluasan topologi ini cukup rendah. Kekurangan topologi ring: 1. Troubleshoot jaringan dalam topologi ini cukup rumit dan susah. 2. Penambahan stasiun antara atau penghapusan stasiun dapat mengganggu keseluruhan topologi. 3. Kurang aman. 5. Topologi tree. Topologi tree merupakan variasi dari topologi star. Topologi ini memiliki aliran data yang hierarkis. Dalam topologi tree digunakan protokol SAC (Standard Automatic Configuration) seperti DHCP dan SAC. Pada topologi tree, berbagai hub sekunder terhubung ke hub pusat yang berisi repeater. Data atau pesan akan mengalir dari atas ke bawah, yaitu hub pusat ke sekunder dan kemudian ke perangkat. Aliran juga bisa dari bawah ke atas, yaitu perangkat ke hub sekunder dan kemudian ke hub pusat. Kelebihan topologi tree adalah: 1. Memungkinkan lebih banyak perangkat untuk ditautkan ke satu hub pusat sehingga mengurangi jarak yang ditempuh oleh sinyal untuk datang ke perangkat. 2. Memungkinkan jaringan untuk diisolasi dan juga memprioritaskan komputer tertentu. Kekurangan topologi tree: 1. Jika hub pusat gagal, maka seluruh sistem gagal. Biayanya tinggi karena banyak pemasangan kabel. 6. Topologi hybrid. Topologi hybrid merupakan gabungan dari berbagai macam topologi yang telah kita pelajari di atas. Topologi ini digunakan ketika node bebas untuk mengambil bentuk apapun. Artinya, topologi ini dapat berupa individu seperti ring atau star, atau dapat berupa kombinasi dari berbagai jenis topologi yang terlihat di atas. Setiap topologi individu menggunakan protokol yang telah dibahas sebelumnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.